الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وسلم تسليما كثيرا أما بعد فيا عباد الله أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون قال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال أيضا إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الحبيب الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. Ma'asyiral muslimin, jamaah sidang salat Jumat rahimani wa rahimakumullah. Pertama-tama marilah kita memanjatkan puji dan rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat yang Allah curahkan kepada kita hingga detik ini. Mudah-mudahan dengan kenikmatan-kenikmatan yang Allah curahkan kepada kita hingga saat ini dapat kita pergunakan untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat beriring salam tak lupa pula kita kirimkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersama keluarga beliau, para sahabat-sahabatnya, dan mudah-mudahan kita yang hadir di masjid ini bersama dengan keluarga kita yang ada di rumah menjadi bagian daripada umat beliau yang insyaallah akan mendapatkan syafaatnya nanti di yaumil qiyamah. Ma'asyiral muslimin, jamaah yang dimuliakan Allah, merupakan salah satu rukun khutbah Jumat adalah wasiat khatib tentang ketakwaan. Maka melalui mimbar Jumat di hari yang mulia ini, kembali khatib mengingatkan diri pribadi dan jamaah sekalian untuk marilah kita berusaha meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Takwa dalam arti yang hampir setiap hari Jumat diperingatkan kepada kita, yakni menjalankan atau melaksanakan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala dan meninggalkan atau menjauhi segala yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan dengan senantiasa kita bertakwa kepada Allah, di kehidupan akhirat nanti kita akan mendapatkan balasan surganya Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin, jamaah yang dimuliakan Allah, salah satu bentuk ketakwaan itu adalah dengan syukur atas segala yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kita mampu untuk merenungi tanda-tanda kebesarannya yang terbentang di alam semesta. Salah satu tanda kebesaran Allah yang patut kita renungi adalah pergantian siang dan malam. Fenomena ini terjadi setiap hari tanpa pernah berhenti sekalipun, menjadi bukti nyata betapa maha kuasanya Allah Subhanahu wa taala dalam mengatur alam semesta ini. Proses pergantian siang dan malam yang setiap hari kita rasakan telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surah Yasin ayat 37 sampai ayat 40.
Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ayatul lahumul lailu naslahu minhun nahara fa idzahum muzlimun. Wasyamsu tajri limustaqarrin laha. Dzalika taqdirul azizil alim. Wal qamara qaddarnahu manazila hatta 'ada kal urjunil qadim. Lasyamsu yanbaghi laha an tudrikal qamara wal lailu sabiqun nahar. Wa kullum fi falaki yasbahun. Suatu tanda juga atas kekuasaan Allah bagi mereka adalah malam. Kami pisahkan siang dari malam itu, maka seketika itu mereka berada dalam kegelapan, dan matahari yang berjalan di tempat peredarannya. Demikianlah ketetapan Allah Subhanahu wa taala yang maha perkasa lagi maha mengetahui. Begitu juga bulan, kami tetapkan baginya tempat-tempat peredaran, sehingga kembalilah ia seperti bentuk tanda yang awal. Tidakkah mungkin bagi matahari mengejar bulan, dan malam pun tidak akan dapat mendahului siang, masing-masing beredar pada garis edarnya. Peredaran matahari dan bulan yang mengakibatkan siang dan malam ini sudah pasti memiliki makna mendalam yang patut kita renungkan. Tahukah kita bahwa yang menyebabkan kita bisa hidup di permukaan bumi sampai saat ini disebabkan oleh bumi ini terus mengalami perputaran. Dalam satu kali putaran menghabiskan waktu 24 jam atau satu hari. Di belahan bumi yang menghadap matahari, maka di sana terjadi siang. Sebaliknya bagi belahan bumi yang membelakangi matahari, maka di sana terjadi malam. Demikian seterusnya silih berganti hingga hari kiamat nanti. Dengan berputarnya bumi, maka terjadilah siang dan malam. Disinilah sebenarnya rahasia kehidupan kita. Dengan perputaran bumi inilah kita bisa hidup di permukaan bumi ini sampai detik ini. Cobalah difikirkan bagaimana kalau bumi ini tidak mengalami rotasi. Apa yang akan terjadi dengan kehidupan di alam raya ini? Ma'asyiral muslimin jamaah yang dimuliakan Allah, seandainya bumi tidak berputar, berarti ada belahan bumi yang mengalami siang secara terus-menerus, dan ada belahan bumi yang akan mengalami malam selamanya. Maka belahan bumi yang mengalami siang secara terus-menerus, menurut perkiraan para ahli, bahwa dalam jangka waktu 100 jam suhu udara yang ada di permukaan bumi tersebut akan mencapai 100 derajat Celcius. Ini berarti seluruh zat cair, baik itu air, sungai, danau, sumur dan sebagainya, semua akan mendidih. Bahkan persediaan air yang ada dalam tubuh kita termasuk darah, karena darah juga merupakan zat cair, juga ikut mendidih. Kalau sudah demikian keadaannya, maka sudah dapat dipastikan bahwa tidak ada kehidupan di permukaan muka bumi ini. Bahkan lama-kelamaan bumi akan hancur secara sendirinya. Sebaliknya jamaah yang dimuliakan Allah, di belahan bumi yang mengalami malam secara terus-menerus, maka menurut perkiraan para ulama bahwa dalam jangka waktu 100 jam suhu udara yang ada di permukaan bumi tersebut menjadi 0 derajat Celcius. Ini berarti seluruh benda cair menjadi beku. Maka kalau sudah demikian keadaannya, maka sudah dapat dipastikan bahwa tidak ada kehidupan di atas permukaan muka bumi ini. Begitulah dengan rahmat dan rahimnya Allah Subhanahu wa taala menjadikan bumi ini terus berputar, sehingga terjadilah siang dan malam secara silih berganti. Yang karenanya maka suhu udara yang ada di permukaan bumi akan selalu stabil atau konsisten, tidak terlalu panas dan juga tidak terlalu dingin. Cukup banyak ayat Allah Subhanahu wa taala memberikan pernyataan betapa maha besarnya Allah yang dengan kekuasaannya telah menciptakan langit dan bumi serta mengatur silih bergantinya siang dan malam. Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kita dalam Quran surah Al-Imran ayat 190. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahar la ayatin liulil albab. Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi dan silih bergantinya siang dan malam terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang-orang yang berakal. Pergantian siang dan malam bukan hanya sebagai rutinitas alamiah semata. Pergantian tersebut bisa menjadi sarana untuk mempertebal iman, meningkatkan rasa syukur,
dan menyadari betapa agungnya kekuasaan Allah dalam setiap detik kehidupan kita. Pada umumnya di masyarakat yang kita berusaha atau bekerja sebagai petani, pedagang dan sejenisnya, dimanfaatkan waktu siang untuk beraktivitas mencari rezeki Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan di malam hari sering digunakan untuk beristirahat dan lebih mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin, jamaah sidang Jumat rahimakumullah. Dari pergantian siang dan malam, kita juga belajar tentang kebesaran Allah melalui ciptaannya yang teratur, seimbang dan sempurna. Dari siang kita belajar arti kesungguhan dan tanggung jawab. Teriknya matahari mengajarkan keteguhan bahwa hasil tidak akan datang tanpa kerja keras. Dunia di siang hari penuh dengan hiruk pikuk manusia yang berusaha untuk menjemput rezeki, menuntut ilmu, berbuat kebaikan dan lain sebagainya. Allah Subhanahu wa taala menegaskan hal ini dalam Quran, wa ja'alna an-nahara ma'asha, dan kami jadikan siang untuk mencari penghidupan. Quran surah An-Naba ayat 11. Sedangkan malam memberi kita pelajaran tentang ketenangan dan introspeksi. Dalam kesunyian malam kita diajak untuk kembali kepada fitrah dengan merenung, berdoa dan mendekatkan diri kepada Allah. Di saat itulah banyak rahasia kehidupan bisa terungkap melalui ibadah. Rasulullah sendiri banyak riwayat menjadikan malam sebagai waktu terbaik untuk mendekatkan diri kepada Allah dengan salat, berzikir dan ibadah-ibadah lainnya. Hal ini karena malam memiliki keistimewaan tersendiri yang beliau sebutkan dalam sabdanya, yanzilu rabbuna tabaraka wa ta'ala kulla lailatin ila sama'id dunya hina yabqa sulusul lailil akhir fayaqulu may yad'uni fastajib lahu may yas'aluni fa'utiyahu may yastaghfiruni fa'aghfir lahu. Allah Subhanahu wa taala atau Tuhan kita turun setiap malam ke langit dunia di saat sepertiga malam terakhir. Kemudian Allah berfirman, siapapun berdoa kepadaku akan aku kabulkan, siapapun meminta kepadaku akan aku kasih, siapapun meminta ampun kepadaku maka aku ampuni dosa-dosanya. Hadis muttafaqun alaih. Ma'asyiral muslimin, jamaah rahimakumullah. Selanjutnya pergantian siang dan malam mengingatkan kita akan keterbatasan waktu. Tidak ada yang kekal. Setiap terang pasti berganti dengan gelap. Setiap kehidupan pasti akan berakhir. Maka dari itu kita hendaknya bijak menggunakan waktu yang masih diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita hingga saat ini. Siang tidak boleh disia-siakan dengan kemalasan dan malam tidak boleh dilewati dengan kelalaian. Jika mampu memetik hikmah dari pergantian siang dan malam, maka insya Allah kita akan menemukan harmoni antara kerja keras dan ketenangan batin. Kita akan belajar bahwa kehidupan yang seimbang adalah kehidupan yang selaras dengan sunnatullah. Bekerja di siang hari dengan sungguh-sungguh dan beristirahat di malam hari dengan penuh syukur dan zikir. Pergantian siang dan malam merupakan tanda kebesaran Allah yang mengandung banyak pelajaran bagi orang-orang yang berakal. Allah memerintahkan kita untuk merenungi ciptaannya dan mengambil ibrah darinya. Sebagaimana ditegaskan oleh Allah dalam Quran, dengan memahami hikmahnya, kita dapat menemukan keseimbangan dalam menjalani kehidupan serta tumbuh menjadi pribadi yang penuh rasa syukur, sabar dan tunduk kepada kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Jemaah kaum muslimin yang dimuliakan Allah, kita semua mengetahui bahwa saat ini kita telah berada pada bulan Desember yang merupakan bulan terakhir dalam tahun Hijriah, tahun Masehi. Maka di akhir tahun ini, marilah kita mengintrospeksi diri kita. Waktu 11 bulan atau 12 bulan yang Allah masih titipkan kepada kita, sudah sejauh manakah kita memanfaatkannya untuk mendekatkan diri kita melalui amal-amal ibadah yang dijanjikan, yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita senantiasa menjadi insan yang mampu mengambil pelajaran penting dari kekuasaan Allah sebagai modal dalam menjalani kehidupan ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa melindungi kita baik di siang hari ataupun di malam hari. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim
ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم وتقبل مني ومنكم تلاوته إنه هو السميع العليم وقل رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. اللهم صل على سيدنا وحبيبنا وشفينا ومولانا محمد. الحمد لله وكفى وأصلي وأسلم على سيدنا محمد المصطفى وعلى آله وأصحابه أهل الصدق والوفاء. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وسلم تسليما كثيرا. أما بعد فيا عباد الله أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون. قال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. وقال أيضا: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات ويا قاضي الحاجات. اللهم انصر إخواننا في فلسطين. اللهم انصر مجاهدين في فلسطين. اللهم انصر سلطاننا في فلسطين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين والمجاهدين في فلسطين. اللهم يا دافع البلاء يا الله. اللهم يا دافع البلاء يا رحمن. اللهم يا دافع البلاء يا رحيم. ادفع عنا الغلاء والبلاء والوباء والفحشاء والمنكر والسيوف المختلفة والشدائد والمحن ما ظهر منها وما بطن من بلدنا إندونيسيا خاصة ومن بلدان المسلمين عامة إنك على كل شيء قدير. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم.
ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار عباد الله إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم واسألوه من فضله يؤتيكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون أقم الصلاة